Ketika pengurusan ini dibentuk, yang kita sama-sama bangun kata pertama kita adalah bagaimana ini bisa berdaya guna pada anggota ataupun calon anggota gitu. Hmm. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protox hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu dan rekan-rekan lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas dan bersosialisasi mengenai program dari IAI Jawa Barat di tahun 2002 ini. Saya akan menyapa narasumber kita yang hadir dalam acara sesi wawancara hari ini, yaitu ada Pak Adrianto Santoso. Selamat siang Pak Adri. Siang Bu Ziza, Pak Bayu, apa kabar? Selamat siang, Pak Semua yang Adri. sudah di sini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita masuk Pak Adri, saya izinkan saya untuk membaca sedikit biografi singkat dari Pak Adri. Baik. Dan Pak Adri ini terpilih sebagai Ketua IAI Jawa Barat periode 2021 hingga 2024. Tapi selain IAI Jawa Barat, beliau juga sebagai Presiden Direktur di PSUD, yaitu Center of Urban Design Studies ya Pak ya, hingga saat ini. Nah, Pak Adri, sebelum kita ngebahas tentang program-program dari IAI Jawa Barat, kalau misalkan kita ngelihat nih kan banyak juga nih Pak pembangunan dan proyek-proyek konstruksi mulai banyak dibangun di Jawa Barat. Kalau menurut Pak Adri, seperti apa Pak tanggapan dari IAI Jawa Barat sendiri? Ya, saya melihat bahwa Jawa Barat ini merupakan salah satu selain Jakarta dan kota-kota besar lainnya adalah epicentrum dari pembangunan infrastruktur yang cukup besar begitu ya. Terlepas dari memang kita berada dalam fase recovery dari pandemi, tapi kelihatannya pengembangan infrastruktur di Jawa Barat ini cukup banyak begitu ya. Satu adalah mengenai hubungan kita nanti dengan Jakarta ya, walaupun nanti ibu kota akan pindah, tapi saya rasa Jakarta akan tetap menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi dan Jakarta berdekatan dengan Banten dan Jawa Barat begitu ya. Nanti kita bisa cerita tentang geobudaya salah satu area core wheel di Jawa Barat yang mungkin akan berdekatan dengan Jakarta. Kemudian pengembangan di area Ciayu Majakuning ya, ada pengembangan kawasan Rebana. Nah ini kawasan Rebana akan cukup besar juga pengaruhnya, selain memang ada pelabuhan, area industri, workshop, terus kemudian juga airport ya. Jadi memang sebetulnya sudah ada beberapa indikasi bahwa Jawa Barat ini didukung dengan adanya kebijakan-kebijakan rencana tata ruang yang mengarah pada pembangunan infrastruktur yang cukup besar. Nah, hubungan dengan Jakarta tadi memang kita juga melihat ada selain pengembangan transportasi berbasis jalan, transportasi berbasis rel juga dikembangkan. Nah, ini sebetulnya akan menjadi salah satu pemantik ya terhadap peran-peran arsitek baik dari skala yang makro ke yang mikro begitu ya, di mana ada pengembangan infrastruktur yang lebih besar, ada pengembangan fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan arsitektur lain yang mungkin skalanya lebih mikro begitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat seperti yang saya sampaikan tadi, terlepas dari kita masih dalam fase recovery, katanya Jawa Barat memang cukup prospektif ya dari sisi pembangunan infrastruktur Bu, begitu. Jadi, kalau untuk proses konstruksi ini sendiri dengan banyaknya proses konstruksi di Jawa Barat, apakah teman-teman arsitektur juga dilibatkan atau diikutkan partisipasi dalam proyek-proyek ini, Pak? Ya, teman-teman arsitek saya rasa kalau memang dilibatkan ini pasti ada sebuah prosedur-prosedur khususnya ya. Jadi memang sebetulnya dalam proses pekerjaan baik itu dari skala perencanaan hingga skala perancangan dan pelaksanaan, saya rasa ada prosedur-prosedur khusus tergantung dari mana mungkin pekerjaan ini bisa hadir begitu. Tapi sebetulnya saya melihat bahwa ketika pembangunan itu dari makro sampai ke mikro memang cukup besar. Nah, ini saya rasa peran dari rekan-rekan arsitek ini akan sangat banyak dibutuhkan begitu ya. Terutama juga sekarang beberapa pengembangan atau sistem perizinan di kabupaten dan kota ini mengacu pada SIMBG yang berlaku secara nasional. Nah ini kelihatannya memang perlu satu
peran dari arsitek juga nih begitu untuk bisa mendampingi masyarakat di dalam pembangunan gitu. Oke. Saya jadi ingin balik sedikit, tadi Mbak Zia sempat sampaikan bahwa periodenya Pak Adri ini dari periode 2021 sampai dengan 2024 ya. Ya. Wah, ini tahun yang lumayan panas tuh Pak nanti Pak. Jadi kayak cuma Indonesia, tapi nanti ya Jawa Barat mudah-mudahan tetap bersatu gitu ya Pak, sehingga ada pecah-pecahan gitu. Nah, terus jadi tadi saya juga sedikit menggarisbawahi tentang ikut sertakan juga teman-teman arsitek Jawa Barat gitu ya Pak. Berarti kan dalam hal ini IAI Jawa Barat juga bekerja sama dengan Pemda IAI Jawa Barat ya Pak. Nah, itu sejauh apa Pak? Maksudnya peran dari IAI Jawa Barat itu mendukung mendukung atau memfasilitasi arsitek-arsitek di Jawa Barat dengan hal ini dari teman-teman IAI Jawa Baratnya sendiri Pak. Iya Pak Bayu, jadi memang sebetulnya kita bagaimanapun tidak bisa bergerak sendiri, bahwa keprofesian kita juga membutuhkan sebuah kolaborasi dengan pihak pemerintah. Nah, begitu pula pihak pemerintah dalam menjalankan pembangunan ini juga nanti tidak terlepas dengan adanya peran arsitek dalam berpraktek. Nah, kita saat ini pun memang sedang berkolaborasi dengan pihak Pemprov, terutama untuk menyusun lisensi arsitek ya. Ini sebagai salah satu penerjemahan Undang-Undang Arsitek dan melalui PP nomor 15/2021 begitu ya, bahwa untuk melakukan praktek arsitek ini harus memiliki lisensi. Nah, lisensi ini berlakunya di setiap provinsi. Untuk itu kita memang perlu kolaborasi dengan pihak provinsi pada saat ini begitu. Jadi sebetulnya memang kita sangat membutuhkan juga dukungan dari provinsi. Saat ini Jateng ya yang sudah siap dan sudah ada beberapa arsitek yang berlisensi di Jawa Tengah begitu. Dan kemudian Jakarta mungkin akan menyusul, mudah-mudahan Jawa Barat dalam waktu dekat Pak gitu. Jadi akan punya ini dong ya, teman-teman arsitek Jawa Barat, apalagi yang sudah beranggotakan IAI itu kayak punya bukan kepastian mendapatkan sebuah proyek, tapi kayak ada ada kolaborasinya akan lebih bagus gitu ya Pak dengan Pemda gitu. Betul Pak, ya memang sebetulnya kalau untuk kepastian mendapat proyek kita kembali lagi pada prosedurnya. Tapi sebetulnya bahwa profesi arsitek sekarang dipandang menjadi sebuah profesi begitu ya, karena memang kita diintegrasikan juga ke dalam sistem perizinan. Dan kita juga mungkin ada sedikit dukungan dari legitimasi undang-undang. Nah, ini sebetulnya yang mungkin perancangan itu akan dilihat, dan proses dalam merancang itu memang ranahnya nanti di arsitektur dan ala arsitek begitu. Oke. Berarti kalau ya silakan Mbak Ziza. Wah, dikatakan kita nih. Oke, soalnya tadi penasaran kan Pak Abi juga sempat bilang potensi maksudnya dari teman-teman arsitek pun akhirnya sekarang mulai dipandang lah gitu kan di masyarakat. Dan kalau untuk di Jawa Barat sendiri Pak, seberapa sadar sih Pak untuk teman-teman maksudnya masyarakat di Jawa Barat akan pentingnya arsitek profesi gitu, arsitek ini Pak? Profesi arsiteknya. Iya. Sebetulnya saya perlu mengakui gitu ya, bahwa mungkin di beberapa kota dan kabupaten mungkin memiliki pemahaman yang berbeda ya tentang arsitek. Tidak semua tahu tentang arsitek begitu. Jadi ini juga saya ketahui ketika memang mencoba untuk kita lakukan roadshow di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat. Kita coba berdiskusi dengan pemerintah dan rekan-rekan IAI yang ada di kabupaten dan kota tersebut begitu, dan kita melihat memang sebetulnya perlu ada satu sosialisasi di mana peran arsitek ini dan ruang lingkup apa yang kita kerjakan ini disampaikan kepada masyarakat luas. Ini saya sampaikan juga kepada pihak IAI nasional, kepada Pak Ketum ya, Pak Bugar begitu ya, untuk kita memiliki satu bahasa yang sama begitu. Jadi informasi tentang arsitek ini kalau saya pikir harus tersampaikan secara
sama dan merata dari tingkat nasional ke tingkat provinsi, dan mungkin nanti di masing-masing provinsi kan ada wilayah dan juga koordinator wilayah. Nah, ini harus tersampaikan juga. Jangan sampai nanti ada persepsi yang berbeda begitu ya antara nasional dengan juga provinsi. Saat ini kita memang sedang, kalau tadi dikatakan bahwa tahun ini, periode ini memang periode yang panas, saya rasa memang kita berada pada periode dengan proses yang memerlukan sinergi yang luar biasa antara pengurus nasional dengan provinsi. Di nasional sekarang memang sedang memproses bagaimana SRA ini betul-betul bisa digunakan untuk berpraktek dan juga sebagai legitimasi SBU ya untuk badan usaha gitu. Dan ini sebetulnya segala informasi yang beredar di nasional perlu sinergi yang tepat dengan provinsi begitu. Nah, ini yang sebetulnya yang memang kita bangun, selain memang kita punya program masing-masing di provinsi, tapi kolaborasi dengan nasional ini pun kita bangun secara intens, dan saya rasa ini juga berlaku untuk beberapa rekan-rekan di provinsi lain begitu, Pak. Jadi memang sekarang semangatnya karena berdasarkan dari Undang-Undang Arsitek, PP 15/2021, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini kelihatannya kita perlu sosialisasi tentang profesi kita begitu ya. Jadi ini merupakan membutuhkan proses juga begitu. Setuju Pak Adri, apalagi untuk sosialisasi, mungkin kalau ke pemerintahan udah tahu profesi arsitek itu seperti apa, tapi untuk ke masyarakat gitu ya, mungkin memang mesti harus lebih digalakkan lagi Pak, sosialisasinya, karena mungkin masih banyak gitu, mungkin Jakarta, Bandung atau kota-kota besar udah tahu profesi arsitek itu seperti apa, tapi masih banyak juga orang yang masih berpikir gitu, apalagi masalah umum gitu ya. Termasuk ada beberapa orang yang mungkin bisa dibilang orang yang punya budget masih berpikir kok ngegambar aja kok dibayar ya. Nah, ini bukan masalah dibayarnya kan, tapi bagaimana kita arsitek itu menciptakan sebuah karya yang bisa dinikmati gitu. Nah, itu yang mungkin perlu juga terus disosialisasi tuh Pak, khususnya ke masyarakat umum gitu ya Pak. Ya betul Pak. Jadi memang sebetulnya kita perlu mengakui bahwa undang-undang ini hadir setelah profesi arsitek ini sudah lahir dan bergerak cukup panjang di Indonesia begitu. Jadi memang sudah banyak bentuk-bentuk praktek yang dilakukan oleh rekan-rekan arsitek. Namun sebetulnya di masyarakat sendiri sebetulnya untuk beberapa daerah atau kota dan kabupaten belum paham tentang adanya profesi arsitek atau bahkan desain atau perancangan arsitektur begitu ya. Jadi memang pelaku-pelaku masyarakat itu lebih bisa melakukan proses pembangunan itu bahkan sendiri ataupun dengan profesi lain begitu. Jadi sebetulnya memang ini yang kita sama-sama sosialisasikan kepada masyarakat. Jadi ini sebetulnya memang jadi PR bersama. Kebetulan ketika kita berada pada fase transisi di awal-awal pandemi, kita mulai bisa beradaptasi dengan adanya seperti inilah Zoom meeting begitu ya. Jadi kita bisa bertemu, kita bisa menyampaikan atau sharing informasi walaupun tidak dalam tempat yang bersamaan gitu ya Pak ya. Betul. Nah, ini yang kita coba manfaatkan untuk menyampaikan program, kemudian juga terutama untuk penataran dan lain-lain. Tidak hanya terfokus hanya di ibu kota Bandung saja ya, ibu kota Jawa Barat, tapi kita sampaikan kepada kota dan kabupaten gitu. Jadi untuk membangun kesetaraan akses ini kita sama-sama manfaatkan teknologi, dan ternyata memang melihat dari animonya juga, dan kelihatannya dari semua provinsi pun demikian, baik itu dari barat sampai ke timur. Jika ada satu kegiatan ini pesertanya bisa dari mana saja begitu ya. Jadi memang ini yang ternyata adaptasi berjalan kepada sebuah kemudahan bagi kita juga untuk bisa membangun kesetaraan akses Pak gitu. Ini mudah-mudahan nanti sosialisasi ini pun bisa kita sama-sama bangun. Tapi saya sih sebetulnya kemarin coba berdiskusi dengan rekan-rekan nasional sebelum nanti mungkin dari provinsi ini bergerak masing-masing ke daerah-daerah terutama yang di luar dari ibu kota provinsinya, kita perlu satu bahasa yang sama begitu. Karena sekarang progres dari nasional itu
sudah ada beberapa yang mungkin bisa disampaikan lah sebagai salah satu kepastian begitu kepada anggota juga gitu. Nah, berarti untuk itu kalau boleh kita bertanya juga Pak gitu. Jadi menurut dari Pak Adu sendiri bagaimana Pak perkembangan dunia arsitektur khususnya di Jawa Barat ya Pak ya, secara keseluruhan gitu. Kalau saya melihat sebetulnya dari melihat dari apa yang memang sering kita lihat dalam prakteknya, begitu kemudian juga sumber informasi. Sekarang juga memang proses perancangan sudah banyak sekali metode-metode yang digunakan dalam proses analisis, baik itu perancangan maupun sebetulnya untuk proses pendokumentasiannya. Jadi memang sebetulnya saat ini berkembang cukup baik ya. Tadi seiring dengan pertanyaan yang pertama tentang bagaimana perkembangan konstruksi terutama di Jawa Barat begitu. Nah, ini sebetulnya yang harus kita sambut juga. Makanya kelihatannya kita juga sebagai pengurus juga sama-sama, kalau kita bikin acara kan itu ada informasi-informasi baru ya Pak begitu. Nah, kita sama-sama belajar begitu terhadap update-update yang baru begitu, dan saya rasa ini juga sebuah perkembangan yang sangat-sangat baik begitu ya terhadap keprofesian kita begitu Pak. Oke. Dan tapi selain tadi kita ngeliat perkembangan di arsitek dan perkembangan konstruksi di IAI Jawa Barat Pak, kalau menurut Pak Adu sendiri apa sih yang jadi concern dari teman-teman IAI Jawa Barat terhadap profesi arsitektur atau mungkin dunia arsitektur atau yang untuk konstruksi sekarang Pak, khususnya di daerah Jawa Barat itu sendiri? Kalau saya pikir sekarang memang mungkin kalau saya melihat dari diskusi yang sering kita lihat tidak hanya di Jawa Barat saja, bahwa transisi ke profesi arsitek ini sebetulnya membutuhkan sebuah kepastian begitu ya. Jadi sekarang kan kita transisi dari SKA ke STRA begitu, tapi di satu sisi STRA masih belum optimal dalam penggunaannya. Tapi dari nasional memang sekarang berusaha dengan adanya pembentukan lembaga sertifikasi profesi. Ini sebetulnya yang memang dalam waktu dekat dari yang tadi saya katakan sebagai sinergi dengan nasional ini harus berjalan dengan cepat. Karena apa? Karena rekan-rekan arsitek ini tidak bisa menunggu begitu ya. Jadi untuk bisa memperpanjang legitimasi perusahaan, untuk bisa terlibat di dalam proses lelang pekerjaan ini pun membutuhkan sebuah surat kompetensi keprofesian. Nah, ini yang sedang kita upayakan bersama. Jadi kalau melihat concern dari sisi praktek adalah itu begitu. Tapi kalau misalnya dari sisi substansi, saya rasa memang banyak sekali isu yang sekarang mungkin rekan-rekan arsitek memiliki minat yang berbeda-beda begitu ya. Apakah memang ke arah kalau perkotaan, sekarang ada arsitektur yang mengarah ke perkotaan atau arsitektur bangunan hijau, terus kemudian juga tradisional, pemugaran, heritage, pelestarian dan lain-lain. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari kacamata minat kaya sekali dan banyak sekali. Jadi saya tidak bisa melihat ke arah satu atau dua minat atau topik saja begitu. Tapi banyak sekali yang kalau kita lihat dari ini kalau kita mau membuat sebuah program atau kegiatan, nah ini menentukan topik itu bisa jadi sangat-sangat kaya sekali begitu ya. Dan satu hal sebetulnya mungkin yang ingin kita coba kedepankan mungkin dalam fase-fase ini, di mana memang di dunia juga saat ini lebih banyak concern terhadap isu-isu lingkungan. Banyak sekali mungkin pandemi juga menjadi salah satu pemantik pemikiran kita ke arah sana juga. Pertemuan di Glasgow juga melihatkan bahwa pembangunan sekarang harus berorientasi pada lingkungan. Sekarang juga G20 juga mengarah pada recovery dan juga kebersamaan begitu ya. Jadi sebetulnya yang ingin kita harapan, mungkin saya pribadi begitu melihat bahwa sekarang ingin melihat banyak proporsi pembangunan yang berorientasi kepada lingkungan. Karena mungkin selama ini masih didominasi dari ekonomi ya, mungkin ya, jelas sebetulnya. Jadi ada kepentingan ekonomi dan juga perkembangan peradaban. Tapi isu terhadap lingkungan ini kayaknya harus lebih banyak lagi. Bukan tidak ada, tapi proporsinya harus menjadi salah satu pertimbangan, dasar pertimbangan pembangunan yang menuju yang isu berkesinambungan lah, sustainability begitu.
Nah, berarti kan kalau untuk apa namanya, nah ini saya mau baru masuk ngomong program nih Pak. Jadi kan berarti Pak Adri gitu untuk menginformasikan ini kan perlu sosialisasi. Nah, dari sosialisasi ini kan berarti ya Jawa Barat juga akan membuat apa ya, program-program yang memang itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, khususnya teman-teman arsitek-arsitek Jawa Barat, atau mungkin hal-hal lain ya yang berhubungan dengan arsitektural gitu, untuk bisa apa ya, mengetahui update-update informasi terbaru gitu, untuk mensosialisasikan hal itu Pak. Nah, di 2022 ini nih Pak, apa saja sih Pak yang akan program-program IAI Jawa Barat khususnya yang akan diadakan Pak gitu? Ya, mungkin saya sedikit sharing dari beberapa rencana, dan mungkin sebetulnya juga untuk rencana sosialisasi ya Pak Bayu, Bu Ziza ya. Apalagi di sini banyak teman-teman juga dari luar Jawa Barat. Terima kasih kehadirannya gitu. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa jadi ini ya, apa namanya, contekan sedikit ya Pak. Nggak apa-apa ya Pak, program baik. Sedikit. Jadi mungkin ini sedikit menjelaskan, bukannya membagi-bagi dari wilayahnya kenapa begini kenapa begitu, tapi ini sebetulnya untuk pola koordinasi Pak, karena nanti di kami ada korwilnya untuk bisa membantu supaya kegiatan ini tidak hanya terkonsentrasi di area pusatnya di Bandung begitu. Bodebek ini sebetulnya kita ada IAI Bekasi ya, IAI wilayah yang sudah lahir dari tahun 2010 kalau tidak salah. Kemudian ada Depok dan Bogor. Nah, ini sebetulnya karakteristik yang memang berdekatan dengan bagaimana ekonomi di Jakarta itu berkaitan dengan area-area di sekitarnya. Kemudian ada Karawang, Subang, dan Purwakarta. Nah, ini Ciayu Majakuning yang tadi saya katakan, mungkin pengembangan rebana ini ke arah sana. Terus kemudian Priangan Timur ya, di sini ada Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Kebetulan sekarang di Garut sudah ada korwilnya sendiri, dan juga di Tasikmalaya sudah ada satu korwil sendiri, dan Priangan Barat, Sukabumi, dan juga Cianjur Pak. Gitu ya. Jadi sebetulnya memang saya tidak sendiri, ada korwil-korwil yang memang berkoordinasi nanti dengan rekan-rekan arsitek di masing-masing kota dan kabupaten. Kenapa masih bentuknya korwil begitu ya? Karena memang nanti kita melihat dari potensi pertumbuhan dari masing-masing korwil tersebut begitu. Jika memang pertumbuhannya sangat cepat seperti Bekasi dan Kabupaten Bandung begitu ya, maka nanti akan kita buat ini sebagai IAI wilayah. Kebetulan saya dan beberapa rekan di pengurus masuk juga dalam Pokja tentang kewilayahan di nasional. Jadi ini sebetulnya sama-sama kita bangun bentuk tata organisasi kewilayahan seperti apa, tata kegiatannya, tata keuangan, dan lain-lain. Jadi sebetulnya prinsipnya adalah bahwa provinsi adalah perpanjangan tangan nasional, wilayah adalah perpanjangan tangan provinsi begitu. Jadi koordinasinya tetap dibangun secara sinergis begitu ya. Nah, ini adalah mungkin data tentang kita arsitek di IAI, terutama di Jawa Barat, 18 kabupaten dan kota. Dan dalam proses kita melaksanakan tadi ya, kegiatan dari turunan undang-undang dan PP arsitek itu gitu ya, kita salah satu yang mungkin 5 teraktif ya di nasional begitu, karena ini juga sebetulnya dipengaruhi dari jumlah dan kontribusi dari rekan-rekan arsitek di Jawa Barat juga begitu. Ya, mungkin saya sedikit lompat ke beberapa kegiatan ya. Jadi memang sebetulnya ini adalah kegiatan yang kami coba bagi begitu. Jadi ada kegiatan terjadwal, ada kegiatan terstruktur, ada event, dan juga ada workshop. Nah, ini sebetulnya memang turunan dari masing-masing. Saya membangun 3 divisi gitu ya. Nanti masing-masing divisi itu ada wakil ketua yang membantu saya mengkoordinasikan. Nanti masing-masing divisi ini memiliki tugasnya begitu ya. Jadi ada divisi yang keprofesian, ada kontribusi keprofesian, dan juga satu lagi adalah pendidikan. Nah, ini adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang kita beberapa mungkin sudah terlaksana, terutama memang sekarang kegiatan terstruktur yang sering kita lakukan begitu. Jadi penerimaan calon anggota baru. Nah, calon anggota baru
sejak tahun 2018 ya, pada saat periode Pak Bugar, saya bersama Pak Bugar dan rekan-rekan pengurus mencoba untuk mengadopsi program di Jakarta, calon anggota baru ya. Tapi sebetulnya di kami mungkin lebih sederhana. Ini untuk bisa mengelompokkan calon anggota dibagi dalam 3 batch dalam setiap tahunnya. Jadi kita buka pendaftarannya, kita buka ada sesi perkenalan antar calon anggota, perkenalan dengan pengurus begitu ya. Kemudian ini merupakan salah satu cara yang ternyata membawa banyak peningkatan dari jumlah anggota kita, Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak buka informasi tentang calon anggota baru, mungkin hanya beberapa orang saja ya, oh saya ingin masuk IAI Jawa Barat nih, begitu. Jadi daftar 1, kemudian bulan depan ada daftar 2 dan segala. Nah, begitu kita buka program CAB ini, kita informasikan di media sosial, di di WA group dan lain-lain, ternyata peningkatannya cukup baik sekali begitu ya. Jadi setiap batch itu minimal ada 30 orang calon anggota baru. Jadi kalau setiap tahunnya ini kurang lebih mencapai angka 100 anggota begitu ya. Dan buat kami untuk sekretariat juga lebih mudah, Pak, begitu. Jadi satu, untuk pemberkasan kita kumpulkan, kemudian kita langsung kirim ke nasional begitu. Jadi satu kali kirim, berarti setahun cuma 3 kali kirim untuk calon anggota baru begitu. Kalau misalnya kita tidak buka kolektif seperti ini, ya mungkin akan lebih banyak lah kita proses untuk mengirimnya begitu ya. Nah, manfaat lain sebetulnya lebih kepada kita membangun kedekatan begitu. Jadi rekan-rekan calon anggota baru ini masuk ke IAI itu pun harus mengenal dengan sesama temannya, minimal yang satu angkatan masuk begitu ya, dan kemudian mengenal juga dengan pengurusnya. Nah, memang sebetulnya ketika CAB 1 dilaksanakan, kemudian beberapa CAB itu terkendala dengan adanya pandemi. Jadi kita tidak bisa melaksanakan ini secara offline, Pak. Jadi kita lakukan secara online saja ya, mudah-mudahan dengan segala keterbatasan bisa terlaksana begitu ya. Jadi ini salah satu CAB ini pun sekarang kita masuk ke batch kedua tahun 2022 ya. Mudah-mudahan di minggu depan kita sudah ada perkenalan untuk rekan-rekan calon anggota baru. Nah, Pak Adri, mohon maaf saya potong sedikit, Pak. Jadi tadi kan Pak Adri sempat sampaikan bahwa ternyata teman-teman arsitek-arsitek yang ingin menjadi anggota IAI Jawa Barat gitu ya, teman-teman itu kan cukup baik, Pak, gitu. Nah, kalau boleh tahu itu ketentuannya apa aja sih, Pak? Mungkin di sini masih ada teman-teman yang belum bergabung gitu menjadi anggota IAI Jawa Barat gitu. Apakah memang harus arsitek yang sudah berprofesi gitu ya, sudah berpraktek gitu, ataukah mungkin dari awal teman-teman yang baru lulus gitu, apakah sudah bisa menjadi anggota sebetulnya, Pak? Dan ketentuannya itu apa aja gitu, Pak? Ya, mungkin nanti kalau detailnya bisa lihat nanti di website atau di Instagram ya, Pak ya. Tapi sebetulnya yang paling utama adalah ijazah. Artinya sebetulnya sudah memiliki ijazah pendidikan arsitektur, itu yang pertama. Kemudian kalau berpraktek itu saya rasa tidak, yang penting ada sebuah portofolio. Portofolio itu bisa didapatkan dari portofolio semasa sekolah juga begitu ya. Dan yang terpenting sebetulnya adalah rekomendasi dari arsitek yang sudah tergabung di IAI gitu. Ini ada dua rekomendasi dari arsitek yang sudah tergabung, dan ini akan menjadi satu penilaian begitu ya, bahwa calon anggota ini memang sudah ada yang merekomendasikan begitu. Nanti detail-detailnya ada lagi, Pak, untuk data diri dan lain, foto apa segala macam, mungkin seperti itu, Pak. Sehat jasmani dan rohani udah pasti ya, Pak. Kalau Pak. Oh, saya tertarik yang ngebahas yang itu tuh, Pak, rekomendasi. Berarti rekomendasi ini berarti bisa dibilang teman-teman teman-teman mahasiswa arsitektur gitu ya. Itu berarti fungsi pada saat mereka lagi intern gitu ya. Itu cukup ini ya, berpengaruh ya, Pak. Karena kan pada saat mereka intern, mereka pasti kayaknya sih prinsip arsitekturnya atau senior arsitekturnya yang ada di studio itu kan kemungkinan besar pasti anggota IAI Jawa Barat gitu ya, khususnya, Pak. Berarti itu
cukup berpengaruh sebetulnya Pak ya pada saat teman-teman itu intern gitu di sebuah studio. Betul Pak, jadi memang beberapa rekomendasi ini lahir pada saat mereka melakukan internship atau pada saat sekolah. Jadi mungkin juga banyak dari pengampu atau dosen di sekolah tersebut yang juga anggota IAI juga begitu ya. Kalaupun ternyata memang tidak ada ya, kita sebetulnya di sekretariat pun melakukan wawancara begitu ya. Jadi kalau misalnya memang perlu ada 1 atau 2 hari wawancara dengan rekan-rekan arsitek, makanya kita membuka sekretariat itu sebetulnya sebagai ruang kolaborasi juga Pak begitu. Jadi bisa digunakan untuk rekan-rekan anggota, calon anggota untuk hadir dan sebetulnya bisa menggunakan beberapa ruang sana untuk bekerja juga Pak begitu. Apalagi sekretariat ada coffee shopnya Pak. Jadi sebelahnya ada coffee shop Pak. Sambil ngopi-ngopi kita bisa tuh Pak. Ya betul Pak. Memang sebetulnya kita jadikan itu sebagai sebuah ruang kolaborasi. Selain memang kalau untuk beberapa meeting, satu ruang rapat biasanya sangat aktif digunakan untuk meeting ya. Kadang-kadang juga dari selain pengurus juga itu bisa disewakan untuk siapa saja gitu. Kalau misalnya mau meeting ada ruang kita punya ruang meeting khusus begitu ya. Kadang-kadang juga meeting nasional. Kalau tidak salah hari ini pun ada meeting dengan pengurus nasional untuk Pokja ADART begitu di sekretariat kami juga begitu. Pak, saya jadi mau tanya deh Pak, untuk anggota IAI itu apakah harus arsitek yang sudah bekerja di sebuah studio Pak? Karena mungkin ada beberapa teman juga yang mereka bekerja di sebuah bisnis komersil gitu, kayak mungkin ada mall tapi ada divisi perencananya atau interior arsitekturnya gitu, atau mungkin developer kan ada in-house arsiteknya gitu. Apakah itu juga boleh sebetulnya Pak? Boleh Pak. Kalau untuk jadi anggota itu kalau di kita yang dikatakan dengan portofolio itu ya memang sebetulnya desain arsitektur. Tapi tidak, kalau STRA memang harus portofolio terbangun ya. Tapi kalau untuk calon anggota masuk ke IAI, memang kita lihat ada beberapa portofolio dan sebetulnya sih tidak terlalu menyulitkan Pak untuk bisa menjadi anggota kita begitu ya. Nanti sebetulnya ketika sudah masuk anggota, nah ada program keprofesian berkelanjutan atau PKB. Nah itu sebetulnya memang fungsi IAI sebagai organisasi profesi memang diamanatkan untuk sama-sama berkolaborasi dan membina dan mengelola program keprofesian berkelanjutan di yurisdiksinya, di provinsinya atau apa. Jadi itu yang menjadi amanat kepada kita supaya masuk IAI ataupun berpraktek di luar dengan berorganisasi itu juga membawa banyak manfaat terhadap keprofesiannya. Gitu. Oke, jadi nggak harus yang bekerja di sebuah konsultan atau studio ya Pak ya? Ya. Oke. Dan mungkin balik lagi yang ke program nih Pak, gitu. Tadi kan kayaknya Koselnya tuh cukup banyak nih Pak, program-program yang Pak Adri dan teman-teman IAI Jawa Barat akan create nih Pak, khususnya untuk banyak sosialisasi, informasi terbaru gitu. Dan apalagi sih Pak gitu, karena mungkin gini, kenapa saya tanya seperti ini juga, karena kan mungkin bagi teman-teman khususnya yang berdomisili di area Jawa Barat gitu ya, itu juga informasi ini dan program-program ini untuk diikuti itu cukup penting. Nah biasanya karena kebetulan di sini kan Katalog Pro ini kita kita tuh kayak platform memang yang dimanfaatkan sama banyak teman-teman produk Pak. Nah teman-teman produk ini biasanya mencari sebuah tools gitu untuk bisa menginformasikan varian produk-produknya ke teman-teman gitu, khususnya di Jawa Barat gitu. Ya. Nah itu apakah memungkinkan sih Pak sebetulnya Pak untuk hal-hal seperti itu Pak? Sangat memungkinkan sekali Pak Bayu. Jadi mungkin kalau misalnya untuk kita berkolaborasi sebetulnya sekarang informasi tentang knowledge terutama dari rekan-rekan mitra juga sangat kita harapkan begitu ya. Selain memang
dukungan terhadap kegiatan kami juga, begitu. Kita perlu akui bahwa kita organisasi not for profit ya, tapi sebetulnya untuk menjaga kegiatan tetap ada operational cost yang harus kita coba susun, begitu. Dan ini kelihatannya dari rekan-rekan mitra cukup banyak mendukung terhadap hal ini. Di satu sisi sebetulnya kita sekarang sering mengajak rekan mitra untuk bersama-sama menjadi narasumber, Pak, sebetulnya begitu ya. Jadi di kegiatan-kegiatan tidak hanya mungkin presentasi produk dalam sesi khusus begitu, tapi kalau kita lihat lebih baik dilibatkan menjadi narasumber juga. Nah, jadi bagaimana supaya satu diskusi ini, terutama di talk show ya, kalau di program PKA atau Strata mungkin kurang sesuai ranahnya, tapi kalau di talk show ini mungkin bisa sesuai, Pak, begitu. Misalnya kita bicara tentang sebuah pembentukan ruang kota yang makro begitu, kemudian pembentukan ruang kota yang ideal seperti apa, masuk kepada arsitektur yang juga berwawasan terhadap perkotaan begitu. Nah, salah satunya mungkin adalah penciptaan ruang publik vertikal begitu ya, mungkin roof garden, rooftop dan lain-lain begitu. Nah, kemudian dari mitra mungkin bisa cerita tentang waterproofingnya, bisa cerita tentang landscapingnya, apa segala macam gitu. Jadi sebetulnya tidak hanya sebatas menceritakan tentang ini kita punya tren 2022 seperti apa, tren 2023 seperti apa gitu, tapi lebih cerita tentang knowledge-nya. Dan ini sebetulnya yang kita lihat cukup interaktif kepada rekan-rekan anggota kita begitu, karena memang dilihat bagaimana ini menyambung kepada satu tema diskusi yang kita angkat begitu. Tapi memang itu nanti sangat terbatas dengan waktu ya. Pada akhirnya kalau misalnya ada beberapa mitra dalam satu kegiatan ya, ada yang maksud dilibatkan sebagai narasumber misalnya mitra utama, sisanya kita presentasi knowledge. Nah, memang sebetulnya Pak, kalau kita diskusi tentang perkembangan saat ini, kegiatan offline ini jauh lebih bisa lebih bisa mempromot gitu ya, bagaimana knowledge dari rekan-rekan mitra ini sebagai perkembangan inovasi teknologi ini harus kita coba dorong terus, Pak, begitu. Jadi kalau online memang banyak keterbatasannya. Offline ini sebetulnya lebih banyak kesempatan untuk kita bisa sama-sama melihat secara langsung begitu ya, bagaimana teknologinya, bagaimana mekanismenya seperti apa, bentuknya, materialnya seperti apa, ini bisa terlihat secara langsung begitu. Jadi memang sebetulnya mudah-mudahan ini ya kita melihat sebetulnya sudah mulai kondusif, tapi ada lagi peningkatan. Mudah-mudahan tidak terlalu signifikan ya, Pak ya. Signifikan, tidak terlalu buruk begitu ya. Jadi kita masih harapannya sih dalam waktu dekat kita buat kegiatan yang lebih banyak offline begitu, Pak. Tapi tetap bahwa untuk kesetaraan akses informasi ada beberapa kegiatan yang kita lakukan dengan online begitu. Karena sekarang teknologi sudah memungkinkan ke sana, Pak. Iya. Nah, ini yang menarik nih, Pak, karena kan sebagai arsitek terutama gitu ya, Pak, kita memang mungkin informasi yang kita dapat di internet dengan informasi yang ketemu langsung, kita bisa melihat material dilihat di Raba dan Terawang itu cukup penting gitu ya, untuk bisa memaksimalkan material ini seperti apa sih gitu. Nah, mudah-mudahan berjalan nih, Pak, programnya gitu. Berarti dalam waktu dekat ada program offline yang akan berjalan, Pak Adri? Ya, mungkin saya sedikit tampilkan dulu, Pak. Ini sebetulnya yang kita lagi coba arsitektur without walls ya. Jadi ini sebuah acara tahunan dilaksanakan seminggu biasanya. Setiap tahun kita secara konsisten melakukan arsitektur without walls. Temanya adalah bahwa mungkin ini ya arsitektur tanpa sekat ya. Jadi sebetulnya ini tentang cakrawala baru, tentang arsitektur itu, dan juga profesi ini adalah profesi yang inklusif begitu. Dan beberapa kegiatan kita coba selenggarakan dalam waktu 1 minggu. Ada yang di dalam ruangan, ada juga yang di luar ruangan, Pak, sebetulnya. Jadi seperti kita ada heritage walk and talk ya. Jadi kita melihat beberapa kondisi existing dari bangunan atau kawasan cagar budaya, kemudian nanti ada diskusinya di satu tempat begitu. Nah, ini adalah beberapa program.
setiap tahun kita punya temanya Pak, gitu ya. Jadi yang arsitektur without walls yang pertama ini kalau tidak salah tahun 2019 kalau tidak salah, begitu ya. Ini bercerita tentang napak tilas. Kebetulan itu adalah ulang tahun IAI nasional, begitu ya, dan napak tilas. Bagaimana IAI dari awal dibentuk, kebetulan memang lahirnya di Bandung, begitu ya, di Dagoti House, dan kita kembali itu merayakan di Dagoti House juga. Yang kedua adalah tentang resiliensi. Kebetulan pada saat kita melakukan arsitektur without walls yang kedua, ini pandemi Pak, isu pandemi muncul. Jadi di situ banyak sekali teori dan juga pendapat tentang pandemi ya. Di awal-awal pandemi saya rasa ada yang cerita tentang ini hanya sementara, ini adalah proses adaptasi, ini proses apa. Nah, makanya kita melihat bagaimana isu resiliensi. Resiliensi itu tidak dilihat dari isu lingkungan saja, isu tentang bumi saja, tapi resiliensi terhadap bisnis arsitektur, resiliensi terhadap pelaku arsitektur, begitu ya, atau arsitek atau pengguna dan lain-lain. Jadi kita bangun ini dari berbagai macam acara, ada respon, eksposisi, penataran profesi. Nah, yang ketiga ini tentang retrospeksi profesi Pak. Jadi kita melihat bagaimana profesi arsitek ini ditinjau dari bagaimana kita dari awal ini mulai berkembang sampai muncul tahun 2017 ada undang-undangnya, dilegitimasi dalam bentuk undang-undang. Kita meretrospeksi profesi kita seperti apa. Nah, tahun ini kurang lebih kita akan bicara tentang recovery Pak, gitu ya. Kita sandingkan dengan semangat G20 gitu ya, recover together, stronger together. Nah, ini kita juga sama tentang recovery, rethinking dan juga reshape gitu. Jadi sebetulnya kita masuk ke dalam sebuah semangat baru, dunia yang mungkin harus bagaimanapun mungkin berdampingan ya. Sekarang kita dengan COVID tapi kita jauh lebih kuat begitu, dan ini bagaimana kita recover begitu. Nah, ini mudah-mudahan tema ini cukup bisa mewakili tahun 2022 ini seperti apa. Harapannya memang kedepannya tidak membahas lagi tentang resiliensi, recovery, begitu kita udah bahas yang lain tentang identity, apa begitu. Jadi AO yang berikutnya kita udah kepada semangat yang baru lah Pak, gitu. Jadi ini mudah-mudahan Agustus kita coba rencanakan, mudah-mudahan tidak ada peningkatan PPKM lagi Pak. Amin. Saya harapannya bisa offline begitu. Berarti akan diadakan secara offline utuh offline. Gitu ya Pak? Offline, ya. Dan rencananya masih sama ya Pak, arsitek without walls itu tadi Pak Adri sampaikan acaranya tuh rangkaiannya seminggu gitu. Nah, ini pun akan direncanakan sama seperti itu ya Pak? Ya, seminggu Pak. Jadi kalau Bekasi punya arsip ya, kemudian kalau Jakarta punya Design Week, terus saya lupa kemarin Pak Sugi apa di Jawa Tengah gitu ya. Nah coba di Pak Sugi mungkin ada ada Pak Sugi. Bisa komen Pak. Kemarin bagus sekali tuh Pak Sugi. Terus kemudian ya kita punya arsitektur without walls. Oke, wah ini perlu kita dukung nih gitu kan, apalagi Agustus 2 bulan lagi ya Pak relatif akan terselenggara gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman gitu yang di sini sebagai arsitek, khususnya teman-teman arsitek Jawa Barat gitu, dukung acara ini. Dan mungkin ada teman-teman juga di sini dari vendor-vendor, silahkan nanti bisa menghubungi Pak Adri atau Bapak Ibu dari IAI Jawa Barat untuk bisa gimana cara berkolaborasinya, karena ini kayaknya momen yang tepat ya Pak untuk bisa bersinergi semuanya gitu, apalagi akan dibuat secara offline gitu. Insya Allah Pak. Nah, Pak, jadi saya mau tanya, jadi apakah ada kemungkinan untuk hybrid, karena sudah terbiasa, ibaratnya sudah terbiasa dengan pandemi. Orang masih, kita bisa berharap, bisa melihat melalui Zoom atau melalui Teams. Apakah dibuat seperti hybrid juga, Pak? Ya, memang ada beberapa pertimbangan kalau kita menyelenggarakan kegiatan Bu, dari apa yang kita pelajari. Ada beberapa yang kita bisa selenggarakan hybrid, ada beberapa yang mungkin harus diselenggarakan secara full offline, begitu ya. Jadi mungkin ada beberapa nanti yang kita seperti keprofesian itu kita selenggarakan secara hybrid Bu, gitu ya. Jadi ada online-nya, ada offline-nya begitu. Jadi tadi untuk
memudahkan rekan-rekan yang di luar Jabar, di luar Bandung terutama begitu ya, untuk bisa mengakses informasi-informasi baru terutama dari kegiatannya. Dan ini sebetulnya tidak menuntut kemungkinan dari provinsi lain pun bergabung begitu ya. Ya, seperti saya juga sebetulnya sangat sering mengikuti kegiatan-kegiatan di provinsi lain, dan ini menjadi satu wawasan bersama bagi kita sebetulnya begitu ya. Ternyata kemudahan teknologi yang salah satu yang mungkin ini terjadi pada saat kita adaptasi dari pandemi begitu ya. Kita bisa mengakses informasi walaupun jarak itu menjadi tidak masalah begitu. Nah, mungkin Pak Adri di sini mungkin banyak teman-teman atau Bapak Ibu nih yang kayaknya tadi udah banyak yang raise hand. Cuman mohon maaf, kita saking serunya jadi bukan dicuekin ya, saya tetap note gitu. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang ingin bertanya, ini kita kasih kesempatan. Mungkin boleh silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya ke Pak Adri gitu, boleh raise hand atau tinggal diaktifkan saja audionya. Jadi nanti bisa ikut ngobrol bareng dengan Pak Adri di sini. Dan ini Mas Bayu, sebentar saya izin bacakan dulu. Di sini ada pertanyaan dari Pak Dedi Subrantas. Nah, ini Pak Dedi cukup panjang pertanyaannya nih Pak. Kita bacakan Pak Dedi. Ya, silakan Zah. Baik. Beliau bertanya, mengapa kepengurusan IAI hanya sampai pengurus wilayah, tidak ada pengurus tingkat kabupaten atau kota, apalagi sampai tingkat kelurahan atau desa. Padahal jasa arsitek dibutuhkan sampai tingkat desa, Pak. Silakan Pak. Ya, jadi memang sebetulnya kita melihat dari ini juga sedang kita bahas dalam Pokja tentang hubungan provinsi dan wilayah, begitu ya. Kebetulan memang jika kita lihat ada beberapa persyaratan-persyaratan dalam pembentukan IAI wilayah. IAI wilayah ini pada umumnya memang kota dan kabupaten. Contohnya ada Malang, Bekasi, kemudian ada Balikpapan dan lain-lain. Di Bandung ada 2. Kabupaten Bandung dan Bekasi begitu ya. Nah, untuk beberapa koordinator wilayah yang memang dari jumlah keanggotaan IAI-nya belum banyak, kita sebetulnya ada pengurus juga. Nah, masuknya kepada koordinator wilayah. Saya coba sharing sedikit ya, begitu ya. Dan nanti ini bagaimana hubungannya dengan tingkat ke desa. Ini pun ada satu presiden yang kegiatan yang sudah kami coba lakukan begitu ya. Sebentar. Nah ini adalah rekan-rekan koordinator wilayah yang masuk ke dalam kepengurusan begitu. Jadi di Bekasi ada Pak Dedi, Subang ada Pak Heri Sumbodo, di Cirebon ada Kang Nur Hidayah, Sukabumi ada Kang Aris, kemudian di Kabupaten Bandung ada Kang Akbar, Garut Kang Ruli, dan Tasik, dan koordinator Tasik itu ada beberapa kota dan kabupaten yang dikelola juga begitu ya, ada Kang Antonius Alexander begitu. Nah, jadi sebetulnya ini yang membantu kita untuk bagaimana nanti peran arsitek itu pun bisa tersebar sehingga ke kota dan kabupaten gitu. Nah, di Garut kemarin kita ada satu program yang diinisiasi oleh Kang Ruli juga begitu ya. Kebetulan pada saat itu dari Yayasan Arsitektur Hijau Nusantara atau Yahintara ini mengajak kita kolaborasi dalam rekonstruksi rumah pasca bencana. Nah, ini di Desa Sinapel ya, di Desa Cinta di Kampung Sinapel. Sebetulnya ada beberapa bangunan yang terbawa longsor ya di sini ya. Jadi ini ada, jadi proses awal kita langsung bergerak begitu. Kita ada tim URC dari Korwil Garut. Jadi ini ada Kang Ago, Kang Ruli, Kang Opik, ada Kang Agus begitu ya. Nah, ini Pak Ade dan Bu Ade ini sebetulnya yang rumahnya terkena longsor. Kebetulan mereka sedang tidak ada di rumah begitu ya. Jadi sedang ada di rumah sebelah gitu. Dari situ kita coba langsung melihat situasi di lapangan seperti apa begitu. Ini mungkin laporannya Kang Andre Kusprianto ini membuatnya seperti komik, tapi sebetulnya ini adalah laporan dari kegiatan kita karena ada beberapa rekan sponsor juga yang terlibat di sini. Nah, kita langsung membuat beberapa bangunan. Ini budgetnya tidak lebih dari 25 juta sebetulnya gitu ya. Dan kita langsung melakukan beberapa proposal kepada mitra,
kepada anggota dan semua pihak gitu untuk bisa sama-sama menyumbangkan ininya untuk pembangunan di sini. Alhamdulillah memang terkumpul dan ini sudah selesai ya. Jadi satu rumah Bu Ade dan Pak Ade ini sekarang sudah kemarin baru diresmikan oleh Danrem ya, Danrem 3. Jadi sebetulnya ini sudah ya ini kurang lebih rumahnya. Jadi memang rumah ini sederhana sekali dengan budget 25 kalau tidak salah, sebetulnya ya membengkak 1 atau 2, 3 juta, saya kurang tahu detailnya berapa, tapi lebih dari 25 juta. Tapi di sini kita coba dengan ruang-ruang yang sederhana ini tetap memiliki kaidah-kaidah yang nyaman lah untuk ditinggali ya dengan kepada Bu Ade dan Pak Ade ini gitu. Jadi alhamdulillah kemarin serah terima berjalan lancar dan dari kelurahan juga mengapresiasi, terutama ini dari Korwil Garut ya, saya juga sangat mengapresiasi sekali ada reaksi cepat begitu ketika ada terjadi bencana. Ini salah satu bentuk yang mungkin kita sedang ini kita punya bidang pengabdian profesi, Kang Andre, terus Mbak Fauziah dan juga Kang Ian begitu. Kita sedang membuat sebuah format untuk bisa lebih banyak membuat kegiatan bersama seperti ini. Jadi ini YAI tidak sendiri, YAI dibantu oleh banyak dukungan dari anggota juga yang bahkan ada yang tidak disebutkan namanya juga begitu ya. Sumbangsih di sini terutama dari segi material begitu ya. Dan kita harapannya memang bisa lebih banyak terutama kita tidak mengharapkan ada bencana begitu, tapi sebetulnya kalau kita coba telusuri satu di tingkat lingkungan kita pun sebetulnya banyak sekali yang membutuhkan bantuan dari profesi arsitek gitu. Jadi kita menginginkan ada sebuah rumah rekonstruksi yang mungkin tidak mahal, tapi kaidah-kaidah arsitektur ini bisa terbawa ke sana begitu ya. Mungkin dengan keilmuan kita menyumbangkan itu begitu. Nah, jadi sebetulnya memang ini terjadi secara beruntun begitu. Ada kelurahan yang melaporkan bahwa ada bencana, kemudian dari pihak YAI Korwil ini langsung berkoordinasi dengan kami begitu. Kebetulan Yahintara juga mengajak kolaborasi juga, ya udah kita laksanakan begitu ya. Sebetulnya ini prosesnya cepat sekali. Memang dalam mengumpulkan donasi ini butuh waktu sebetulnya. Jadi kalau misalnya memang terkumpul, sebetulnya ini bisa terlaksana lebih cepat lagi sebetulnya. Tapi ini kemarin ada terkendala sedikit begitu. Kebetulan ada juga dukungan dari beberapa sponsor untuk material bangunan dan alhamdulillah kita terbantu sekali di situ gitu. Jadi mungkin ini salah satu yang dari KW Garut ya, kita berkolaborasi untuk cepat tanggap nih, terutama dalam kegiatan rekonstruksi pasca bencana. Menarik ya Kang Adri tadi ininya konsepnya arsitektur kemanusiaan gitu. Kayaknya memang hal-hal seperti ini tuh yang menarik gitu ya. Mungkin bukan sebagai hanya memperlihatkan dari sisi arsitekturalnya, tapi bagaimana khususnya Jawa Barat cukup tanggap gitu dengan apa yang terjadi di ruang lingkup Jawa Barat gitu. Pertanyaan berikutnya dari Pak Jamaluddin, dia bertanya, Pak, di sini teman saya masih saja menganggap biasa saja untuk masuk IAI. Menurut Bapak, apa yang bisa disampaikan untuk mereka yang belum masuk anggota IAI, Pak? Menarik nih, karena ya itu, saya juga ada yang kita suka dengar, dari teman-teman setelah lulus kuliah sebaiknya sudah mulai diperkenalkan oleh IAI gitu, sudah diperkenalkan dengan IAI gitu, Pak. Nah, kira-kira seperti apa, Pak, kalau menurut Bapak? Ya, ini banyak yang akan curhat nih kayaknya sama Pak Adri nih. Sebetulnya memang kalau dikatakan quotes itu ya rasanya jadi seperti menjanjikan sesuatu ya. Justru memang ini kalau jadi begitu waktu saya mencoba untuk waktu itu mencalonkan di dalam Musprof ya, dalam calonan ketua IAI bersama Pak Boga dan Kang Ar, saya coba untuk jejak pendapat nih kepada teman-teman begitu ya, dan kelihatannya
uh, daya guna IAI tidak sama nih gitu ya dirasakan oleh rekan-rekan yang mungkin tadi dikatakan belum semuanya menganggap bahwa biasa saja sebetulnya masuk ke IAI. Memang sebetulnya ini yang sama-sama kita bangun. Kalau kita bicara dari sisi keprofesian, memang IAI ini kalau di undang-undang ini masuk pada organisasi yang dicantumkan di dalam undang-undang bahwa organisasi profesi arsitek itulah Ikatan Arsitek Indonesia gitu ya. Dan kita memiliki kode etik, kita memiliki DRT yang cukup jelas begitu, dan sekarang juga kalau di beberapa kota dan kabupaten untuk persidangan TPA ini ada persyaratannya harus IAI begitu. Nah, tapi buat kami itu tidak menjadi satu itu jadi justru buat kami menjadi satu dasar kalau kita, saya sharing sedikit tentang visi begitu ya, visi dari kepengurusan yang sekarang ini adalah untuk meningkatkan daya guna IAI begitu. Jadi kita lihat asosiasi ini harus daya guna bagi profesinya begitu. Jadi tadi yang kita bangun sinergi dari nasional harus tersampaikan sampai kepada anggota. Kemudian program-program yang kita bangun juga selain memang menyediakan nilai keprofesian atau KUM, tapi dari sisi topik dan juga keilmuan, atau kita kalau di kampus ada ini ya ada kurikulum. Nah, ini harus tersampaikan dengan baik begitu ya. Jadi memang yang perlu kita coba melihat adalah memperkuat sense of belonging-nya dulu begitu. Nah, tadi seperti calon anggota baru, kemudian juga beberapa kegiatan pengayaan interaksi dan diskursus, program roadshow ke Korwil juga itu kita bangun untuk bisa meningkatkan sense of belonging terhadap IAI begitu kepada anggota. Kemudian integritas ini jelas begitu ya, dengan adanya kode etik dan lain-lain, ini juga sama-sama kita terus bangun integritas terhadap keprofesian dan anggotanya juga begitu. Ketika memang ada undang-undang tentang arsitek, sebetulnya ini 50-50 Pak begitu. Satu, kita legitimasi secara keprofesian, tapi sebenarnya harus hati-hati bahwa sekarang tindak kita dalam berpraktek ini diawasi dari undang-undang juga gitu ya. Secara undang-undang diawasi dan ya mungkin ada ini ke pidana juga nantinya. Jadi sudah ada dua sisi yang harus kita perlihatkan ketika undang-undang itu terbit. Nah, yang ketiga sebetulnya ini membangun keadilan akses untuk informasi, sebetulnya ini yang memang sebetulnya harus kita bangun. Nah, selebihnya memang nanti pada saat berpraktek kita akan dihadapkan dengan tadi begitu. Ketika berpraktek kita membutuhkan STRA, ketika berpraktek kita membutuhkan lisensi begitu. Nah, ini sebetulnya tugas IAI juga sebetulnya untuk bisa membawa ini kepada anggota kita begitu Pak. Jadi sebetulnya memang tidak bisa dikatakan dalam sebuah ajakan yang ini ya, yang satu kata dua kata, tapi justru memang berat bagi kita. Justru kita harus membuktikan gitu bahwa IAI harus bisa berdaya guna Pak begitu. Jadi mungkin itulah yang mungkin bisa di sharing. Tapi ketika pengurusan ini dibentuk, yang kita sama-sama bangun, kata pertama kita adalah bagaimana ini bisa berdaya guna pada anggota ataupun calon anggota gitu. Dan untuk menutup acara, saya ingin sedikit memberikan kesempatan nih untuk Pak Adri sedikit memberikan closing speech, atau kita pengen dengar mungkin harapannya Pak Adri ini untuk profesi arsitek di Jawa Barat khususnya itu apa ya Pak? Ya, tentu saja kalau misalnya dari keprofesian, saya sangat mengharapkan bahwa semua bisa maju begitu ya, dan ini beberapa kepastian terhadap keprofesian kita bisa segera kita terima, dan juga mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang baik untuk kita semua begitu ya. Jadi ini yang kita pahami bersama dalam fase ini. Kelihatannya memang sinergi tetap kita bangun baik itu secara nasional maupun kepada kota dan kabupaten kita begitu ya, supaya informasi dan juga sosialisasi tentang keprofesian kita ini bisa berbahasa sama begitu ya, dari level nasional hingga ke kabupaten dan juga kota. Harapan saya yang lain sebetulnya lebih kepada isu global kita ya. Ini saya sangat berharap bahwa
kondusivitas ini ya, dunia lebih kondusif sekarang begitu ya. Jadi kita mudah-mudahan bisa segera kembali seperti biasa begitu ya, kegiatan-kegiatan dan juga dunia arsitektur dan konstruksi juga bisa kembali baik begitu. Dengan 2 tahun lebih mungkin ini kita ada sebuah ujian, mudah-mudahan kita bisa kembali baik dan recover begitu ya. Mungkin itu Pak Bayu, Bu Ziza. Terima kasih Pak Adri. Ya betul 2 tahun kita Terima udah cukup kasih, banyak Pak. istirahat. Mudah-mudahan istirahatnya udah cukup gitu, sudah banyak tenaga. Tahun depan atau mulai dari sekarang kita udah mulai kejar lagi ketinggalan kita ya Pak Adri. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang hadir dalam acara Protos kali ini. Semoga kita ketemu lagi di acara Protos lainnya dan kita bisa juga bekerja sama dan berkolaborasi dengan IAI dari daerah manapun. Jadi terus tentukan dan terus tonton untuk program-program katalog pro lainnya. Kita ada Produk Peduli setiap hari Rabu jam 2 siang dan juga ada Protos hari Jumat jam 2 siang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. GoPro with Talk Talk Pro. Pro.